kembali lagi di podcast Roman Serie A. Dan ya mungkin di Spotify minggu lalu ada episode khusus ya, monolog gitu. Cuman kita udah 2 minggu nih nggak take berarti. Jadi aku mau menyapa dulu Panglima sama Mas Ir. Apa kabar nih teman-teman? Sudah 2 minggu tidak bersua kita. Aman? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, super. Luar Baru ini biasa. kemarin baru sempat kehilangan tumbler, tapi udah ketemu. Oh, Iya, alhamdulillah, tumblernya udah ketemu ya. lagi Ini diangkut. Di Bukan ini korban tuh lagi itu mah. di bus, lagi di bis, tinggalan gitu. Itu Oh. tadi makan korban nggak tuh? Enggak lah, nggak ada korban, ketinggalan. Saya tanya ke petugasnya, saya ketinggalan nih tumbler, dicariin bener sampai kira ketemu. Waduh, emang ini ya ini apa, petugas-petugas transportasi sekarang pada dedikasinya luar biasa, tanggung jawab semua. Keren. betul. Untungnya ini ya, nggak keluar dulu ya di sosial media. Nah, memang saya banci sosmed, apa-apa dikeluar-keluarin, ngapain juga nggak guna gitu. Iyalah, Ada prosedur ya lah, nyari perhatian banget nanti kesannya. oh. Maka ya, untung di Indonesia nggak ada yang gitu ya Mas Ir ya, santun-santun gitu. Jadi ya nggak ada yang banci sosmed lah di Indonesia. Mungkin di negara lain ada yang kayak gitu, cuman Indonesia nggak kayak gitu. Iya. Itu untuk tumbler ini ya, tumbler kopi jago ya, bukan tumbler tuku ya. Nah, 8.000 doang kan kopi jago. Iya. Nah, itu tadi kisah tidak mengenakannya Mas Ir di 2 minggu kita tidak berjumpa. Mungkin Panglima juga punya kisah nggak mengenakan di balik derby di La Madonnina. Gimana? Ada tuh pemain Turki penaltinya nggak gol, akhirnya kalah deh Inter Milan. Iya, Sayang kalah sekali. juga gara-gara dia. Iya, di fantasi poinnya 2,4 sama kayak Leao jadinya 2,7. Nah, apa ini? Iya, anjir Leo juga. Cuman unggul 0,1 doang tuh dari IPK siapa itu? Waduh. Ada tetangganya Panglima kan waktu itu diceritain. Ada. Oh, yang itu ya, yang anak Solo itu. Yang mana anak mana? Orang Solo waktu itu. Iya, memang. Bunga GP. Ya gitulah emang. Ya ada aja lah kehidupan 2 minggu ke belakang ini banyak cerita yang menarik. Nah, cuman kita sudah menyongsong episode terbaru Roman Serie A. Sudah hampir 90 episode nih Roman Serie A. Atau bahkan, oh ya ini episode ke-89 kalau nggak salah. Dan karena udah 2 mingguan nggak ngobrol, jadi kita mulai dengan yang santai-santai aja. Aku pengen inilah ya semi permainan gitu, semi nge-challenge teman-teman. Jadi kan ini sebenarnya berangkat dari ini ya minggu lalu kan Mattia Caldara, mantan wonderkid Italia, itu memutuskan untuk pensiun gitu. Dia di Atlanta tampil solid banget, akhirnya ke Juve terus ke Milan, dan di Milan gagal untuk step up karena cedera dan lain-lain gitu. Caldara sendiri juga bilang kalau dia menyesali keputusannya ke AC Milan karena ya itu mungkin jadi titik balik yang malah membuat karirnya memburuk. Dan akhirnya Caldara pensiun di usia ke berapa ya? 30 ya? 31, 32. 31 kayaknya. 31, pokoknya masih cukup muda Caldara pensiun. Dan timnas Italia pun bareng timnas dia akhirnya tidak mendapatkan caps yang banyak. Aku lupa dia udah ada caps belum di timnas Italia. Yang jelas ketika dia diharapkan akan menjadi masa depan di lini belakang timnas Italia, akhirnya dia hanya berakhir banyak di meja perawatan gitu. Tidak di rumput hijau, akhirnya pensiun. Nah, berkaca dari kasusnya Caldara itu, aku ingin men-challenge Panglima dan Mas Ir untuk mencari mantan wonderkid di Italia yang nasibnya kayak Caldara gitu. Kayak Caldara artinya pertama gagal. Apa definisi gagal? Ya mungkin sama kayak Caldara juga, pensiun dini. Ya minim at least di bawah 35 tahun lah gitu. Dan mungkin tidak punya caps yang banyak untuk timnas Italia. Nah itu challenge untuk episode malam ini. Dan
masing-masing harus menyebutkan 3 nama. Yang tidak bisa 3 nama, nanti di akhir akan mendapat hukuman berbentuk pertanyaan tambahan yang mungkin Wah. harus membuat teman-teman memutar otak. Itu challenge malam ini ya. Jadi kita mulai dulu. Yang pertama, nama pertama, Mas Ira. Kira-kira siapa tuh wonderkid Italia yang gagal bersinar? Wonderkid Italia. Lorenzo Pace masuk nggak ya? Wah, si paling wonderkid itu hitungannya wonderkid Indonesia tuh, bukan Italia tuh. Lorenzo Pace. Nama pertama yang terbesit di pikiran itu ada yang agak terbaru dulu ya, itu Davide Santon paling ya. Santon agak-agak ya bisa dibilang mirip Caldera atau enggak ya, enggak juga sih, tapi ya dianggap wonderkid juga, pemain bertahan juga. Dia kan munculnya tuh pas kapan ya, dia kan dari Akademi Inter, salah satu potensi atau bakat yang lahir yang cukup langka dari Akademinya Inter, karena biasanya jebolan Akademi Inter tuh kebanyakan ya terbuang dan akhirnya menghilang. Nah ini kan salah satu yang benar-benar bisa diorbitkan Inter dari akademinya sampai akhirnya menembus squad utama, settle cukup lama sih sebenarnya, berapa musim. Waktu itu namanya tuh melejit ketika dikasih debut sama Jose Mourinho. Itu tahun berapa ya, musim 2008-2009 kalau nggak salah. Kayaknya sih sekitar 1 atau 2 musim setelah Roberto Mancini ngasih debut untuk Mario Balotelli lah. Itu kan dua jebolan Inter yang cukup ikonis di eranya ya, pada masa itu. Santon dikasih debut di tim senior sama Jose Mourinho. Dia main di, lupa waktu itu, dia cukup versatile karena dia bisa main di kanan dan kiri. Dia pakai kaki kanan, dan nggak sedikit ya pemain back kiri juga yang kuatnya di kaki kanan. Santon ini salah satunya, punya kedua kakinya cukup bagus. Kalau nggak salah di awal-awal di Inter tuh dia main di back kanan lah pokoknya. Waktu awal-awal karirnya tuh cukup hype ya nama Santon ini. Bahkan dia dianggap the next Paolo Maldini juga. Satu dari sekian banyak the next Maldini gitu yang muncul di Italia. Karena ya itu lagi-lagi ya, selain di kanan juga bisa dan cukup piawai main di bek kiri. Dan salah satu titik awal di mana Santon itu namanya mulai mendunia itu adalah ketika Inter lawan MU di Liga Champions. Waktu itu lupa di babak berapa ya, knockout kayaknya ya, cuman lupa babak berapa. Di 2009 waktu itu Santon main di kiri, dia harus ngadepin Cristiano Ronaldo yang lagi gila-gilanya lah, lagi naik-naiknya Ronaldo. 2009. Nah itu kan Ronaldo lagi jago-jagonya banget, dan Santon waktu itu bisa mematikan setiap aksi-aksi Ronaldo gitu. Dan itu cuplikannya beredar lah di media sosial, cuplikan di mana Santonnya mengantongi Ronaldo gitu. Udah kayak Cicurella ngantongin Lamine Yamal lah ibaratnya gitu. Iya kan, ya sama kayak ketika Asnawi mengantongi Garnacho lah. Nah, pasti lebih relate lah teman-teman yang dengerin. Nah waktu itu akhirnya namanya benar-benar mendunia, dianggap the next big thing, wonderkid, calon superstar, the next Paolo Maldini, bla bla bla, segala julukan tersemat di diri Davide Santon ketika itu. Sampai akhirnya di 2010 itu juga Santon emang mulai mengalami masalah. Dia pertama kali ngalamin cedera lutut itu di 2010, sampai memaksa dia naik ke meja operasi, dan cedera itu memaksa dia juga absen lumayan panjang lah itu, karena cederanya emang parah juga, dan membuat Santon juga akhirnya gagal dibawa ke Piala Dunia kalau nggak salah 2010 di Afrika Selatan ya. Iya itu. Afrika Selatan di 2010. Padahal emang dia diproyeksi untuk berangkat sebenarnya, tapi karena cedera akhirnya di akhir musim 2010 itu dia nggak berhasil berangkat, dan sampai akhirnya dia gara-gara cedera itu juga
Dia sempat dipinjemin ke Cesena, terus sembuh, cukup oke, diambil Newcastle United dengan harga yang lumayan tinggi, tapi agak lupa berapa nilai pastinya. Dan di Newcastle karirnya lumayan oke, sempat ekspektasi terhadap dia naik lagi. Harapan Santon bersinar tuh muncul lagi. Total sekitar 4 musim dia di sana, bahkan sempat dapat penghargaan pemain terbaik klub lah. Kayak biasanya klub kan tiap akhir musim ada penghargaan pemain terbaik musim itu ya, kayak Newcastle United Player of the Year lah gitu. Dia sempat dapat itu di 2013 karena performanya memang oke banget. Tapi lagi-lagi dia cedera itu yang memaksa karirnya ya naik turun, banyak absen dari lapangan, lebih sering berurusan dengan BPJS, sampai akhirnya dia kembali ke Italia tuh pas 2015 balik ke Inter waktu itu. Diharapkan ya Santon bisa merevitalisasi lagi karirnya di Inter, tapi ternyata ya lagi-lagi cederanya Santon ini udah cukup akut ya, cukup kronis, dan konsistensinya udah mulai tergerus. Akhirnya bahkan pada 2016 kalau nggak salah itu Santon sempat hampir ke Napoli tapi gagal tes medis. Akhirnya Napoli nggak jadi ngambil dia. Dan terakhir karirnya itu sempat diharapkan naik ketika dia pindah ke AS Roma. Nah di AS Roma ini dia ketemu lagi sama mantan pelatih yang mengorbitkan dia, Jose Mourinho. Sampai akhirnya ya dia nggak bisa nembus skuad utama sama sekali, jarang dapat kesempatan main sama sekali di Roma gara-gara ya lagi-lagi cederanya gitu. Bahkan setelah 3 tahun dia mainnya cuma berapa cap gitu, dikit banget, cederanya kronis. Bahkan dia pas di 2019 sampai 2020 divonis COVID juga. Semenjak itu dia mulai terpinggirkan dari skuad Roma itu. Terus akhirnya di 2022 Santon mutusin berhenti, meninggalkan Roma dan pensiun dari sepak bola di usia 31 tahun. Jadi karirnya gagal memenuhi ekspektasi awal karena emang rentetan cedera. Ya salah satu yang biasa menghantui pemain-pemain muda lah ya. Cedera lutut, cedera ACL, dan lain sebagainya gitu. Dan bahkan seharusnya kalau dia nggak cedera, mungkin dia menjadi salah satu andalan Italia ya. Tapi karena masalah cedera berkelanjutan itu akhirnya capsnya di timnas Italia juga di bawah 10 lah kalau nggak salah, berapa lupa, nggak nyampe 10. Oke, awal yang menarik dari Mas Ir, Davide Santon. Sekarang kita geser ke Panglima. Nama pertama, siapakah Panglima? Oke. Tadi David Santon, terus pertama Mas Reno singgung soal Mattia Caldara. Yoi. Sempat ada narasi bahwa Milan membuat karirnya hancur karena cedera. Entah itu omongan Mas Reno atau pernyataannya Caldara sendiri yang menyesal. Tapi yang jelas Caldara bukan satu-satunya korban Milan. Ada temannya juga seangkatan. Tapi memang dia ini pensiunnya lebih awal dibanding Caldara, yaitu Andrea Conti. Posisinya back, dan dia itu salah satu pemain paling menonjol di Atalanta. Asli Akademi Ladea juga, dan udah dia bisa dibilang Conti, Caldara itu kan generasi pertama melesatnya Atalanta bareng si Gasperini. Generasi pertamanya itu, akhirnya ganti-ganti pergantian pemain, skuad segala macam karena aktivitas jual beli yang sangat lancar ya di Atalanta di masa-masa Conti yang tampil luar biasa sama Atalanta terutama di musim 2015-2016. Dia bikin sekitar 8 gol, jumlah yang sangat-sangat membanggakan, sangat signifikan untuk pemain berposisi sebagai bek kanan. Bermodalkan itu akhirnya dia pindah ke Milan dengan harapan Conti ini bisa meneruskan tren Milan yang memang punya sejarah bagus banget dengan bek-bek kanan gitu. Ada Cafu, ada Zambrotta, terus dan segala macamnya lah. Kan banyak yang sukses, dan ini yang ingin diteruskan oleh Milan. Makanya dipilihlah Conti. Harganya pun itu untuk di tahun itu sih terbilang mahal ya, apalagi untuk pemain Italia gitu, 25 juta euro.
Milan beli dengan sebenarnya kondisi Milan juga masih belum terlalu stabil walaupun udah we are so rich kalau nggak salah. Semua awalnya berjalan lancar, terlepas dari performa Milan yang masih naik turun ya waktu itu ya. Tapi secara individu, Conte ini benar-benar membuat sisi kanan Milan kembali kembali bernyawa lah setelah di musim-musim sebelumnya ambruk karena memang banter era juga yang dialami oleh AC Milan. Tapi sayangnya masa bulan madu Conte di Milan itu singkat banget. Dia cuma ngerasain 3 atau 4 pertandingan sama Milan di musim itu sebelum akhirnya mengalami cedera lutut ACL dan harus menepi selama 6 bulan. Ini jadi mimpi buruk pertama di karirnya setelahnya. Dan sialnya bagi Conte ketika dia udah menjalani proses nih, udah operasi bolak-balik Italia Amerika untuk pemeriksaan lanjutan karena waktu itu si dokter bilang nggak ada robekan gitu. Jadi ACL-nya itu di lutut kiri. Katanya nggak ada robekan, tapi kondisi Conte nggak membaik. Akhirnya terbang ke Amerika, CT scan apa segala macam, baru ketahuan, barulah kemudian dilakukan penanganan lanjutan. Dan ketika udah waktunya dia bukan sembuh ya, kondisinya udah mulai membaik, Conte sudah diperbolehkan untuk latihan walaupun dengan secara terbatas latihannya. Tapi ternyata beban di lututnya itu belum bisa menopang kakinya Conte. Itu belum bisa. Jadi ketika di latihan pertama dia comeback nih, dia belum latihan sama tim, masih latihan secara individu sama fisioterapis dan lain-lain. Dia udah kesakitan lagi dan pemeriksaan lagi sampai harus menepi lagi itu prediksinya 2 bulan ya. Nah ini untuk Conte sendiri kan jadi mimpi buruk gitu. Jadi mimpi buruk ketika dia sebenarnya secara performa bagus ketika awal datang, tapi di tengah-tengah itu bahkan di awal udah melihat tanda-tanda bahwa ini pemain ada masalah yang kemudian kita tahu masalahnya akut. Tapi di saat yang bersamaan Milan di balik cederanya Conte, Milan menemukan sosok yang kemudian menjadi maestro, Capitano Davide Calabria. Sudah kuduga. Itu. Dan ternyata di musim berikutnya ketika Conte udah sembuh, pelatih Milan ini tetap melihat Conte sebagai sosok yang diperlukan. Karena sekalipun Calabrianya udah mulai bagus, udah mulai mantap di kanan, ketika Conte sembuh, dia tetap dicari sama pelatih. Dicari baik itu Gattuso ataupun di musim selanjutnya sama siapa? Pioli tetap dimainkan. Salah satunya ketika derby della Madonnina musim 2019-2020 kayaknya. Ini kembali lagi membuktikan bahwa dia cedera lama, tapi ketika dia pulih dia tetap dimainin. Dan ini kan membuktikan bahwa kualitas Conte memang diakui oleh hampir semua pelatih yang pernah menangani Milan waktu itu. Sayangnya masa sembuh atau masa sehatnya Conte ini nggak lama. Justru dia tuh lebih lama masa cederanya dibanding masa sehatnya. Dia cedera itu bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bahkan 6 bulan gitu. Tapi mainnya paling cuma sebulan. Sanggupnya cuma sebulan, cuma 3 minggu, nggak nyampe sebulan. Dan rata-rata memang masalah Conte itu di lutut sebelah kiri selalu tuh. Dari berbagai cedera yang dia alami, mayoritas didapat itu di lutut sebelah kiri ya, sampai akhirnya Conte terbuang dari Milan ya, dari skuad Milan karena memang pure murni masalah cedera. Sampai akhirnya dia cabut, dia pindah ke Sampdoria. Sebenarnya di Sampdoria cukup dijadikan sebagai batu loncatan. Cuman sayangnya lagi-lagi dia ke Sampdoria juga salah waktu. Soalnya Sampdoria sedang mengalami masalah finansial dengan perpindahan kepemilikan dari Carrero itu nama presidennya. Sampai akhirnya Sampdoria itu terdegradasi. Bahkan Conte juga tetap ada di Sampdoria ketika mereka main di Serie B. Karena memang dia udah mulai menemukan kebahagiaan bermain lagi di Sampdoria. Tapi sayangnya masalah ACL datang lagi.
Waduh. ACL datang lagi di 2024 sampai di awal musim baru 2 bulan jalan musim dia memutuskan bukan pensiun ya, tapi putus kontrak karena memang kondisinya udah nggak bisa ketolong nih istilahnya. Akhirnya dia nggak ada klub, kontrak putus dan sampai akhir musim itu nggak ada klub lagi tuh dia, nggak ada klub lagi, lalu memutuskan pensiun di kemarin April. Umurnya masih 31 tahun. Nah, ini yang tadi sempat saya singgung juga soal dia emang pemain potensial, udah jadi sorotan di Atalanta sejak usia muda gitu. Ini juga terjadi di timnas karena dia selalu ikut andil di seluruh kelompok umur ya. 17, 18, 19, 20, 21 tuh jago-jagonya dia tuh. Sedangkan di timnas senior dia hanya memperkuat 1 kali berbaju timnas. Oke, itu nama pertama dari Panglima, Andrea Conti. Ya sama kayak Santon ya, posisinya sama-sama di belakang dan sama-sama masih segar gitu akhir-akhir ini gitu kan kejadiannya pemainnya. Nah, kita ke nama kedua dari Mas Ira. Kira-kira siapa Mas Ira? Kalau kedua, tadi udah Santon, terus Conti, satu dari Inter dan satu dari Milan, dan nama kedua ini berasal dari kedua tim itu, dari Milan dan Inter juga, dan sama-sama dari posisi belakang, mobil khususnya dari posisi fullback kiri. Dan salah satu talenta back kiri yang sempat digadang-gadang bakal jadi sesuatu lah di masa depannya gitu. Karena dia lahir di era-era ketika Milan masih punya lini belakang yang solid sama dengan Paolo Maldini, ada Baresi dan lain-lain, itu ada Alessandro Costa Curta. Waktu itu Francesco Coco, pemain yang cukup stylish, tinggi, klimis, brengosan, tampang-tampang mafia banget gitu, dan ganteng juga. Tipikal karakter orang Italia, mukanya dianggap sebagai salah satu ya wonderkid juga lah, karena ya posisinya juga sebagai bek kiri. Waktu itu mentornya ada seorang Paolo Maldini juga gitu. Dia debut kan waktu itu di Milan tuh usia 18 tahunan lah ya, waktu 95 kalau nggak salah. Tapi karena memang di skuad Milan waktu itu masih ada Maldini juga, Coco tuh sempat berapa kali dipinjemin ya, disuruh belajar lah ke klub lain gitu. Berapa tim yang pernah diperkuat Coco tuh kayak Vicenza, Torino, bahkan dia sempat dipinjemin ke Barcelona dan cukup oke waktu itu. Terus sampai akhirnya dia ketika Maldini awal-awal digeser ke bek tengah, dia sempat mengisi pos di bek kiri Milan. Dan dia juga yang masuk dalam bagian dari Milan yang juara 96 sama 99 kalau nggak salah. Milan 2 kali juara di era itu. Dia bagian dari skuadnya. Dan pas cukup gemilang di Barcelona juga, itu di tahun kalau nggak salah tuh 2001 ke 2002. Dia akhirnya dapat pemanggilan juga ke timnas. Dan dia cukup bagus juga waktu tampil di timnas U21 Italia, sampai akhirnya dipanggil ke timnas senior, dan bahkan dia ikut berpartisipasi di bukan Piala Dunia ya, waktu itu turnamen apa itu di Jepang sama Korsel waktu itu 2002 dia ikut di sana. Anjir. Itu kan bagian dari skuad hebatnya Italia ya sebenarnya ya. Makanya dianggap Italia seharusnya bisa juara di turnamen itu, tapi karena satu dan lain hal akhirnya Italia gagal dan Francesco Coco ada di sana. Sampai akhirnya di tengah kegemilangan karir yang mulai menanjak, Coco tiba-tiba masuk dalam tukar guling yang cukup menarik ya waktu itu. Milan itu pingin Clarence Seedorf dari Inter, dan Inter itu pingin Coco. Akhirnya ditukar lah, terguling dengan biaya berapa lupa waktu itu, 20-an juta euro waktu itu. Dan itu salah satu yang bisa dibilang cukup kontroversial juga ya, bukan kontroversial ya, terutama bagi fans Inter lah ya,
Kalau bagi fans Milan sih senang banget pasti dapat Sidorf. Sidorf ya tahu kualitasnya di Milan kayak gimana kan. Iya. Dan itu semakin mempertegas bahwa Inter tuh selalu busuk banget ketika harus melakukan tukar guling. Karena sebelumnya juga dia sempat tukar guling Cannavaro waktu dilepas ke Juve, ditukarnya sama seorang Fabian Carini. Luar biasa kebodohannya itu gitu. Dan di Inter Koko ekspektasinya bisa mengisi posisi bek kiri utama Inter ya. Tempat main di beberapa laga sampai akhirnya karirnya dirusak oleh cedera yang berkelanjutan juga. Dan bahkan ada satu momen ketika Koko tuh terkesan menyalahkan Inter gitu. Waktu itu dia bilang Inter melakukan kesalahan ketika meminta dia melakukan operasi di punggungnya. Dan operasi itu justru yang membuat dia harus absen cukup lama gitu. Dan itu juga yang membuat cederanya dia tuh justru cenderung nggak membaik lah. Sampai akhirnya di beberapa musim dia berkutat dengan cedera, gagal bersinar di Inter, dia dipinjemin ke beberapa klub waktu itu, sempat ke Livorno, terus sempat balik ke Torino lagi, dipinjemin juga tuh, dan dia sempat pulih tuh di 2005-2006 kalau nggak salah. Dia bahkan sempat nolak pindah ke Newcastle United karena berharap karirnya bisa membaik di Inter waktu itu, tapi sampai akhirnya dia nggak berhasil sukses di Inter dan mencoba mencari klub baru, tapi akhirnya gagal terus dia bertahan di Inter, jadi cadangan, jadi pelapis karena masalah cedera yang bertubi-tubi gitu. Sampai pada satu titik itu di 2007 kalau nggak salah, Koko sempat coba trial di Manchester City waktu itu. Tapi dia cuma bertahan 3 hari di City. City akhirnya nggak ngelanjut ngontrak Koko karena dalam statementnya mereka bilang kalau Koko nggak masuk dari bagian rencananya City. Walaupun beredar kabar ya di media-media Inggris yang cukup nyinyir bahwa alasan City menolak Koko itu justru bukan karena performanya atau pokoknya bukan karena hal teknis di lapangan, tapi lebih karena ada satu momen ketika dia datang ke latihan itu sambil ngerokok gitu. Momen itu yang membuat City akhirnya memutuskan nggak ngontrak Koko waktu itu kalau nggak salah, sampai akhirnya ya dia gagal ke City dan ya balik lagi ke Inter. Dan di Inter ya lagi-lagi dia udah nggak dapet kepercayaan, karirnya nggak lancar di Inter sampai akhirnya ada kesepakatan bersama dia mengakhiri kontrak di Inter itu di 2007 itu kalau nggak 2007 atau 2008 lah, walaupun akhirnya sempat ada isu dia diincar sama klub MLS tapi nggak berhasil juga, yang akhirnya memutuskan pensiun waktu itu di 2007 ya kalau nggak salah, umurnya masih 30 tahunan. Dan akhirnya salah satu alasan kuatnya selain karena karirnya emang makin menurun dan cedera, dia pensiun karena ketika itu justru karir modelingnya Koko tuh lagi naik. Jadi karena potongannya dia tuh potongan model banget lah gitu, rambut gerimis, ada brengos khas Italiano lah gitu, khas mafioso gitu, potongannya ganteng juga. Dia berapa kali memang jadi cover majalah, ikut model-model catwalk gitu, dan sampai akhirnya ya hal itu juga memutuskan dia membuatkan tekad untuk pensiun di usia 30 tahun dan dia coba bantir di dunia model, dunia showbiz. Jadi ya kurang lebih begitulah seorang Koko yang dianggap sebagai salah satu talenta berbakat di Milan, tapi akhirnya karena lagi-lagi karena cedera, karena bukan cuma cedera, bahkan karena karakternya dia, tabiatnya dia emang yang termasuk ya kontroversi, indisipliner dan lain-lain, membuat dia akhirnya nggak bisa mencapai puncak karirnya itu. Padahal untuk bakat seorang dia tuh sebenarnya dianggap luar biasa, bahkan di timnas Italia aja capsnya udah lebih dari 10 lah. Berapa ya? 15 atau 17 itu capsnya dia. Iya, menarik ya Francisco Koko akhirnya menekuni dunia showbiz, tapi sayangnya dia kayaknya lahirnya terlalu cepat, 20 tahun. Coba kalau misal dia lahirnya dilambatin 20 tahun, terus dia pindah ke Indonesia, habis itu jadi model, selebgram, wah gila, pasti followersnya udah jutaan gitu. Brand-brand masuk, Instagram
Coaon lewat Coaon. Nathaniel. Instagram eksklusifnya pasti ini laris manis itu. Oke, itu nama kedua dari Mas Nira. Kita ke Panglima lagi. Ada siapa Panglima? Nama kedua. Tadi Milan Inter terus dan back terus. Iya udah Milan, Inter, terus posisinya juga back mulu ya. Ini sekarang kita geser ke tengah. Ada pelatihnya Atalanta, Rafael Palladino. Dia ini ya lagi-lagi ya digadang-gadang sebagai penerus. Nah ini nggak main-main ini jadi penerusnya Alessandro Del Piero. Walaupun posisinya sebenarnya nggak terlalu mirip ya. Dia lebih ke winger si Palladino. Tapi memang dari awal kemunculannya Palladino udah menuai decak kagum. Sempat juga diduetkan sama Del Piero di beberapa pertandingan, tapi memang nggak jalan karena perbedaan visi misi di lapangan. Dan sayangnya Palladino juga nggak bertahan lama juga di Juventus, walaupun dia datang dengan penuh keyakinan bahwa ini pemain akan jadi seseorang ketika digait dari Salernitana waktu itu di 2004 atau 2005. Kemudian belum bisa jadi pemain reguler, walaupun di musim tersebut main berapa ya, 4 kali atau 5 kali, tapi itu pun sebagai pengganti. Baru ketika Juventus degradasi di 2006, Palladino mendapat menit bermain lebih ketika Juve-nya main di Serie B. Pelatihnya di Deschamps. Dia mainnya sih nggak full ya. Maksudnya nggak full dari Giornata 1 sampai terakhir sih nggak. Tapi cukup ideal untuk pemain yang dicap sebagai penerus, sebagai generasi barunya Del Piero, ideal. Sekitar 28 pertandingan. Dan hampir semuanya 90 menit. Kemudian ketika Juve-nya naik kasta di musim berikutnya, itu mulai berkurang. Menit bermain berkurang, mungkin faktor pergantian pelatih juga. Secara jumlah pertandingan sih sebenarnya hampir sama, tapi menit bermainnya ini yang cukup jauh ya. Karena dia ketika di 2007, pokoknya setelah Juve balik ke Serie A ya, itu menit bermainnya itu mulai kurang. Dia lebih sering jadi pemain pengganti. Dan ketika orang baik itu media, baik itu mantan pemain Juve atau timnas Italia, melihat Palladino memang sosok menjanjikan, bisa nih dipertanggungjawabkan nih embel-embel the next Del Piero-nya. Tapi ketika udah balik ke Serie A kok makin memudar, sinarnya makin memudar, ditambah lagi dengan cedera pertama yang dia dapat, walaupun nggak lama ya cederanya, cuman 1 bulan itu ya, cedera lutut memang 1 bulan, tapi cedera yang sebenarnya nggak terlalu lama itu justru menjadi awal dari penurunan performa, penurunan karir dan juga popularitasnya Rafael Palladino waktu itu. Karena di musim setelah cedera itu, soalnya kan dia sebelum itu hampir nggak pernah cedera. Sebelum cedera pertama itu ya, setelah balik ke Serie A, itu hampir nggak pernah cedera. Ketika udah sekali itu, ini ya cedera lutut memang momok banget ya untuk pemain. Setelah itu dia sembuh, main lagi segala macam, muncul lagi cedera yang sama di tempat berbeda. Sampai di cedera yang keempat baru dia menepi selama lebih dari 6 bulan, dan itu benar-benar membuat kayak Juventus sebagai klub yang udah berharap banyak sama Palladino, udah ekspektasi tinggi sama dia, akhirnya kehabisan kesabaran, lalu menjual ke Genoa. Ternyata di Genoa bangkit lagi, sempat jadi kapten kedua atau kapten utama gitu. Di sana lumayan lama dia bertahan 4 tahun, tapi memang karirnya itu udah nggak semulus sebelumnya. Cedera silih berganti datang, walaupun jangka waktunya nggak terlalu lama, sampai akhirnya dia pindah ke Parma. Di Parma ini cederanya udah mulai membaik lah. Dalam artian nggak sesering di Genoa atau di Juventus cederanya pun udah bukan cedera lutut ya, tapi kayak cedera betis, cedera paha, yang mana secara resiko nggak segede cedera lutut.
dan secara waktu pun nggak selama cedera lutut. Jadi dia bisa bertahan lama di Parma sampai akhirnya Parma terdegradasikan karena masalah finansial. Dia itu sempat mau bertahan ya. Karena menurut dia itu ya balas jasa dia untuk Parma gitu, yang udah memberi kepercayaan sekalipun dianya emang nggak optimal karena masalah kebugaran gitu. Tapi memang dari situ sejak cabut dari Genoa emang pamornya itu udah menurun banget. Yang awalnya dia digadang-gadang inilah itulah, itu udah hilang sama sekali gitu. Dan menjadi sorotan juga bahwa sebenarnya untuk menjuluki seorang pemain the next itu nggak baik. Saya sih lupa ya yang ngomong siapa, yang jelas itu jurnalis Italia. Ya pokoknya dari situ udah mungkin karena memang ekspektasinya ketinggian ya, terlalu tinggi. Jadi ketika jatuhnya sesakit ini, sedalam ini ya, sampai seorang jurnalis kenamaan Italia itu sampai membuat pernyataan seperti itu gitu. Karena pengaruhnya itu juga bisa buruk juga untuk mental pemain, terutama untuk pemain, dan ini yang dialami oleh Raffaele Palladino, yang mana akhirnya dia itu sempat beberapa kali nggak punya klub karena riwayat cederanya sudah berganti, walaupun secara rentang waktu nggak lama ya, tapi kan mulai sering nih. Akhirnya si Raffaele Palladino itu sempat mengalami 5 kali karir break ya, karir break di 2015, 2018, 19 sama 20. Itu karir breaknya lama tuh. Dia sempat ke Crotone, terus balik ke Genoa sampai ke Monza, ke terakhir yang dia perkuat. Dan di Monza pun nggak lama ya. Di Monza 4 bulan, waktu itu Monza udah dibeli sama Berlusconi, tapi memang masih di Serie C Di waktu yang singkat akhirnya dia kontraknya diputus juga sama Monza. Masalahnya balik lagi kebugaran yang tidak kunjung kembali seperti sedia kala, sampai akhirnya dia memutuskan pensiun karena ya udah nggak ada klub lagi yang dia dapat. Secara umur sih nggak terlalu tua ya, apalagi kita ngomongin Liga Italia gitu. Liga Italia pemain 38 juga masih jago. Tapi waktu itu umurnya Palladino masih 34 atau 33, dia akhirnya memutuskan pensiun. Nah, untungnya untuk Palladino ketimbang tadi ya mungkin belum kelihatan ya Caldara, Conti, kalau Coco kan udah punya jalan lain. Untungnya Palladino ini karir sebagai pelatihnya lebih moncer sejauh ini, lebih moncer ketika dia bisa membawa Monza. Awalnya selalu kalah, kemudian menang terus dan bertahan di Serie A. Uniknya tim pertama yang dikalahkan Palladino di karir profesionalnya sebagai pelatih adalah Juventus. Dan sekarang ya Palladino kemarin di Fiorentina, bahwa Fiorentina tetap main di Eropa, sekarang di Atalanta, malam baru menang di Liga Champions. Pengalaman perdana Palladino juga di Liga Champions sebagai pelatih. Palladino berarti cepet ya, maksudnya setelah pensiun terus habis itu udah jadi pelatih itu nggak butuh waktu lama gitu, dan langsung oke gitu jadi pelatih. Raffaele Palladino ya, mungkin ada memang banyak pemain yang ditakdirkan jadi pemain gitu-gitu aja tapi jadi pelatih baru cemerlang gitu ya, mungkin kayak Simone Inzaghi juga kan, jadi pelatih lebih moncer dibanding jadi pemain. Oke, itu tadi nama kedua dari Panglima. Kita berarti udah masuk ke nama ketiga dari Mas Ira. Gimana Mas Ira? Nama ketiga, tadi kita ngomongin Santon di era 2010-2010-an, kita ngomongin Coco di era 90-an ya, mungkin 90, dia dapat 95-an lah. Kita coba mundur lagi, ngomongin kali ini datang bukan dari Milan ataupun Inter juga, melainkan dari Juventus. Namanya itu Andrea Fortunato. Andrea Fortunato ini bahkan melebihi Santon ataupun Coco, dianggap sebagai wonderkid pada masanya di era 80-an. Posisinya lagi-lagi seorang fullback, bahkan dia digadang-gadang sebagai talenta paling menjanjikan di posisinya pada akhir 80 sampai awal 90-an lah pada waktu itu. Dia tuh awal karirnya memang mulai dari Serie B ya, di
Como kalau nggak salah. Umur masih belasan dan di situ dia menunjukkan konsistensi permainan sampai akhirnya menarik perhatian klub besar di Serie A dan dicomot waktu itu Genoa yang awalnya di awal 90-an. Walaupun dia beberapa kali dipinjemin termasuk ke Pisa dari Genoa karena umurnya juga masih relatif muda waktu itu si Fortunato. Dan setelah dipinjemin ke beberapa klub, dia kembali ke Genoa, mulai merebut posisi inti, dia bahkan ngebentuk duet fullback maut lah ibaratnya lah ya, waktu itu bersama Christian Panucci, kalau nggak salah, tempat. Dan penampilan yang impresif di Genoa membuat Fortunato itu dicomot sama Juventus di 93 kalau nggak salah. Fortunato diambil Juventus dan diproyeksi jadi pemain utama di sektor bek kiri, bahkan dia dikasih nomor punggung 3 yang artinya memang pos di sektor pertahanan di kiri itu bakal jadi miliknya ketika itu, dan dia diproyeksi untuk menjadi penerus legenda Juventus yang juga main di posisi bek kiri waktu itu, Antonio Cabrini, dan dia dianggap sebagai penerus Cabrini di Juventus dan bahkan dianggap sebagai pesaingnya Paolo Maldini untuk timnas Italia waktu itu. Bayangkan waktu itu Maldini aja sejago itu. Dan waktu itu Fortunato muncul sebagai pesaing Maldini dengan usia yang lebih muda, lebih junior untuk timnas Italia. Itu kata media-media di Italia waktu itu. Dan di awal-awal karir Juventus cukup memukau penampilannya, mengisi pos di bek kiri dengan solid, sampai akhirnya dia dipanggil ke timnas Italia tuh debut di 93 waktu kualifikasi Piala Dunia kalau nggak salah. Lupa ingat lawannya siapa. Sampai akhirnya kalau nggak salah dia tuh waktu dia di kualifikasi Piala Dunia, dia debutnya itu menggantikan Paolo Maldini, dan itu yang menariknya karena dia digadang-gadang sebagai pesaing Maldini dan dia masuk debut di timnas Italia untuk menggantikan Paolo Maldini, dan waktu itu di sektor back Italia dihuni oleh sederet nama-nama beken lah ya, kayak Franco Baresi, ya Alessandro Costa Curta, ada Giuseppe Bergomi dan lain-lain. Dan akhirnya karena dianggap punya karakteristik yang emang cocok dan dianggap mirip dengan gayanya Maldini, dia bahkan sempat masuk ke dalam rencananya pelatih Arrigo Sacchi untuk tampil di Piala Dunia 94 di Amerika Serikat waktu itu. Tapi ada satu momen ketika di musim 93-94 sebelum Piala Dunia itu dimulai, performa si Fortunato ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dan sangat misterius. Bahkan pelatih-pelatihnya waktu itu nggak bisa menjelaskan kenapa performanya tuh menurun drastis. Gak cuma dari segi teknis, tapi juga dari segi fisik. Dia ada kecenderungan selalu kehabisan energi, kehabisan stamina sebelum pertandingan berakhir. Dan itu memunculkan banyak kecurigaan lah pada waktu itu. Ada apa nih dengan si Fortunato? Kenapa penampilannya kok jadi ngedrop banget gitu lah. Sampai akhirnya di pertengahan 94, berapa bulan sebelum Piala Dunia itu kan di musim panas ya, di sekitar Juni-Juli ya. Waktu itu kalau nggak salah April atau Mei, dia menjalani pemeriksaan medical check up gitu, dan dokter menemukan ada suatu penyakit yang sangat berbahaya. Dia divonis mengidap leukemia, penyakit yang bahkan pada waktu itu dianggap penyakit mematikan. Nggak mungkin sampai sekarang bahkan ya, kayaknya ya, yang sampai sekarang pun sulit untuk disembuhkan penyakit leukemia. Dan dia divonis mengidap leukemia sampai akhirnya perjalanannya mulai berliku. Dia berjuang untuk gimana caranya mendapatkan donor sumsum tulang belakang ya, atau apalah gitu kalau nggak salah ya, sumsum tulang belakang gitu. Bahkan kolega-koleganya juga di Juventus, nggak cuma di Juventus, di para sepak bola Italia lah bahkan umumnya gitu, ikut ngebantu baik moral maupun material maupun tenaga juga maupun pikiran, gimana caranya si Fortunato ini bisa sembuh, bisa mendapatkan donor sumsum tulang belakang, dan sampai akhirnya dia bisa dapatnya itu ternyata dari keluarganya lah kalau nggak salah. Dan akhirnya dia menjalani serangkaian perawatan intensif gitu segala macam, udah absen di sepak bola untuk waktu yang cukup lama, menjalani transplantasi dan lain sebagainya gitu. Dan sempat ada satu titik ketika dia dianggap sudah sembuh dan
akan bisa kembali tampil di lapangan hijau. Waktu itu ada anggapannya seperti itu. Ada kayak angin surga lah, semacam angin surga bahwa bisa nih sembuh total si Fortunato. Dan emang terlihat dari ketika dia mulai bisa ikut berlatih lagi di skuad Juventus waktu setelah dianggap sembuh itu untuk menjalani pemulihan, pengembalian kebugarannya dan lain sebagainya itu di 94 itu, masih di tahun 94 itu. Dan akhirnya membuat klub, khususnya rekan setim, supporter Juventus itu mulai yakin banget kalau Fortunato nih bakal balik lagi. Tapi sayangnya jauh panggang dari api ya, setelah perjuangan untuk kembali pulih dari leukemia setelah mendapatkan donor transplantasi sumsum tulang belakang, justru fisiknya Fortunato ini perlahan-lahan makin ngedrop lagi, makin nggak beraturan lah gitu. Dan ternyata itu adalah efek dari operasi transplantasi itu dan juga kemoterapi yang berkelanjutan selama dia menjalani penyembuhan waktu itu. Dan itu membuat badannya tuh rentan, sangat rentan, jadi rapuh gitulah. Dan hingga akhirnya ya faktor badan rentan dan kekebalan tubuhnya juga yang sangat lemah itu bikin si Fortunato tuh sempat tertular penyakit pneumonia itu ya, cukup parah gitu. Dan akhirnya dia harus kembali ke rumah sakit, meja perawatan, dia meninggalkan bola sampai akhirnya di tahun berikutnya, April 1995, usia yang masih relatif sangat muda, 23 tahun, Fortunato itu meninggal dunia. Mungkin kalau zaman-zaman sekarang ini ya ada penyakit bawaan sampai akhirnya kena COVID, kekebalan tubuhnya lemah, penyakit lain-lainnya masuk dan akhirnya itu yang membuat nyawanya melayang. Dan itu juga yang Fortunato tubuhnya menjadi rentan, menjadi rapuh, kekebalan tubuhnya sangat lemah, dia tertular berbagai macam penyakit termasuk pneumonia itu. Kira itu juga yang nyawanya di usia 3 tahun. Sebenarnya mungkin ya nggak banyak yang tahu lah tentang kisah ini, mungkin kecuali fans Juventus yang mungkin udah ngikutin dari lama. Tapi pada masanya memang dia dianggap talenta paling bersinar untuk khususnya untuk posisi bek kiri kan. Itu timnas Italia. Sebuah kisah yang dimulai dengan sebuah harapan lalu berakhir dengan sesuatu yang tragis ya, Fortunato. Tapi emang leukemia ini seringnya menyerang di usia 20-an awal deh. Aku pernah baca penelitian gitu. Dan adik sepupuku pun juga akhirnya kena leukemia di umur 22 gitu. Jadi ya usia-usia segitu cukup rawan untuk terkena leukemia. Itu tentang Fortunato. Sekarang kita ke, ini Panglima tadi kalau nggak salah bilang ke aku kalau dia menyerah dan tidak mendapatkan nama ketiga. Nah, apakah sekarang sudah mendapatkan atau masih menyerah Panglima? Sudah. Tapi udah dapat. Pendek aja ini. Oke, aman. Ini hari ini saya cinta banget sama Juventus ya. Tadi Paladino, sekarang Paolo Ceglie. Malah di luar lapangan itu dia dijulukin ini Aston Kutcher-nya Serie A. Anjir. Beneran, mirip beneran. Dan seperti Francesco Coco, gantengan atau ketampanan De Ceglie juga sejalan dengan performa dia di lapangan. Awalnya belum cedera menghantam ya. De Ceglie ini bisa dibilang salah satu kebanggaan Juventus karena dia produk asli akademi dari bibit dipelihara seperti Malika di Juventus. Dan emang asli Turin juga, dia istilahnya kalau tali itu bandier apa. Pokoknya udah mau begitulah. Karena kan kalau Del Piero itu kan bukan asli Turin ya kalau nggak salah. Padova. De Ceglie ini asli Turin dan emang kan kalau pemain biasanya terutama misal kita lihat di transfer market, SofaScore atau Footnote gitu kan, datanya ya dari U17, U berapa itu baru
pengetahuan, sedangkan tim kecilnya itu bisa jadi beda. Jadi pakai tim di usia 13 tahun atau di usia 10 tahun dia main di tim lokalnya lah, tim kampungnya. Sedangkan Desailly ini sejak 10 tahunnya udah di Juventus gitu. Dia cuma mengenal Juventus sebagai klubnya, Bang. Sampai akhirnya karirnya dari jenjang kelompok umur itu cukup nyaman karena emang praktis nggak ada rintangan berarti lah. Sampai akhirnya dia promosi ke tim utama dan jadi salah satu sosok tidak tergantikan di musim 2009-2010. Nggak tahu tuh umurnya masih berapa itu. Umur segitu di pekan-pekan awal sih selalu jadi pengganti ya, tapi masuk ke paruh kedua musim itu dia hampir selalu 90 menit. Dan di musim berikutnya di 2010-2011 awalnya masih sama, tetap dipercaya sebagai bek kiri Juventus, masih dipercaya, tapi sayangnya ya sejak pekan 11 atau 12 itu udah nggak kelihatan lagi tuh sampai akhir musim 2011 sudah nggak kelihatan dia karena cedera lutut. Dan kalau dilihat setelah itu memang ini cederanya robek mulu ya, lutut robek, otot robek, paha robek, segalanya ada kaitannya sama robekan lah di bagian kakinya Desailly. Sampai ya akhirnya dia yang sudah dipandang gitu ya, dan diakui juga oleh banyak pihak termasuk juga legenda-legenda Juventus baik Del Piero ataupun Boniperti waktu itu mengakui Desailly sebagai pemain masa depan, bintang masa depan Juventus. Namun ya cedera akhirnya mengganggu dia gitu. Walaupun yang terparah cuma 2, karena di 2 cedera parah itu dia absen bisa hampir musim full. Seperti tadi yang di musim 2010-2011 ketika karirnya sedang menanjak, dia itu melewati 40 pertandingan setelah itu. Anjir. Pertandingan. Dan menariknya ya karena dia lama banget di Juventus, walaupun sempat menjalani masa peminjaman tak ke Genoa dan ke Parma, tapi ketika dia balik ke Juventus, ketika kondisinya emang lagi baik-baik aja, dia tetap dimainin. Jadi nggak dilupain gitu aja loh ketika cederanya mulai kambuhan, tapi selama dia itu sehat tetap dimainin sama pelatih Juventus siapapun itu. Ya, mungkin kayak Conti dulu, kayak Conti itu yang tadi kita bahas, bahwa ini pemain yang punya kualitas, ini pemain emang sebagus itu, emang layak untuk dimainkan, makanya sekecil apapun kemungkinan dia main itu akan tetap dimainin sama pelatih. Ini juga terjadi oleh siapa tadi, Paulo Desailly. Cuman ya akhirnya waktu yang menentukan nasib Desailly waktu, karena dia juga kondisinya nggak membaik dan emang cedera itu kan nggak cuman mengurangi menit bermain ya, tapi juga mengurangi selama nggak main ini pemain bisa mengurangi ketahanan tubuhnya di lapangan, sejauh mana dia bisa bertahan di lapangan dalam tensi permainan tinggi, itu juga berpengaruh. Dan ini yang dialami oleh Desailly. Ketika dia dimainin setelah rentetan cedera, dia ternyata udah nggak kuat di menit 50-an, 60-an itu udah nggak kuat. Makanya dengan sepak bola sekarang yang lebih modern, yang lebih intens, ya akhirnya dia nggak bisa bersaing. Nggak bisa bersaing, terlempar dari Juventus, dipinjemin ke beberapa klub. Sempat juga kayak tadi si Valdino nggak punya klub sebelum akhirnya memutuskan pensiun di 2021. Sempat main di timnas Italia, tapi 3 pertandingan saja di 2008 ya. Dia debut di Italia itu 2008 debutnya, tapi intens dia main itu ya di 2010 itu. Setelah itu ya udah nggak dipanggil lagi karena emang dia cederanya selama itu 40 pertandingan dia lewatin. Kebanyakan udah ada ini ya, 6 nama tadi, dan kebanyakan memang tidak bisa memenuhi ekspektasi karena cedera gitu. Akhirnya jadi pensiun dini. Nah, mungkin kalau misal teman-teman pendengar ada yang punya nama yang belum sempat kita sebutkan gitu, wonderkid yang gagal dan akhirnya pensiun dini, mungkin bisa reply ya di YouTube atau di Spotify gitu. Yang jelas episode malam ini sudah sampai di sini. Thank you sekali lagi Pak Lima Mas Ir, dan terima kasih yang masih mendengarkan podcast Roman Serie A sampai episode ke-89. Kita bertemu minggu depan. Ciao. Ciao.